Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan perihal pergumulan mengubah hidup manusia. Sekarang kita melihat apa sih pergumulan itu. Ada jenis-jenis pergumulan. Yang pertama, penderitaan manusia, baik penderitaan untuk hidup, struggle for life, baik tekanan-tekanan batin, kerukunan dalam rumah tangga, atau misalnya tekanan penyakit yang bermacam-macam. Itu merupakan pergumulan. Selain itu, ada kesengsaraan. Bisa jadi perbuatan orang yang jahat terhadap kita. Mungkin juga berupa bencana alam yang berupa banyak. Misalnya banjir, misalnya tsunami, gempa bumi, tanah longsor, segala macam angin taufan yang menghancurkan seperti di Amerika misalnya. Itu semua merupakan kesengsaraan hidup. Bagian dari pergumulan manusia. Tapi ingat bahwa pergumulan manusia itu mengubah kehidupan mereka. Tujuan setan kita sudah tahu apa sih maksud pergumulan itu. Kalau setan mengizinkan bahwa manusia itu menghadapi pergumulan, maka setan menggunakan penderitaan-penderitaan dan kesengsaraan itu untuk menjatuhkan manusia. Untuk manusia melanggar firman Allah. Akhirnya manusia itu dirusak dan dibinasakan. Itu tujuan setan. Tetapi kita mesti mengerti maksud Allah. Maksud Allah menggunakan pergumulan itu supaya kita mengubah kehidupan kita. Kalau ada hidup kita atau jalan hidup kita yang salah, melalui pergumulan itu Allah mau kita ini berubah. Jadi semua itu maksudnya demi kebaikan kita. Allah itu sesuai dengan 1 Samuel pasal 2 ayat 7, Tuhan membuat miskin dan Tuhan membuat kaya. Ia merendahkan dan ia meninggikan juga. Jadi kita lihat bahwa Tuhan itu bisa meninggikan orang, merendahkan orang, membuat orang kaya, ya, membuat orang miskin. Semua itu dipakai Tuhan sebagai alat supaya kita menyadari agar pergumulan kita itu menjadi baik hasilnya. Banyak orang Kristen atau orang percaya hidup dalam daging. Misalnya keinginan mata, keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan. Itu bukan dari Allah. Itu dari dunia, dan dunia ini sedang lenyap. Juga keinginan-keinginan demikian akan lenyap. Banyak orang percaya hidup dalam daging demikian. Nah, untuk itu Allah mau kita hidup dalam roh. Sebab kalau kita hidup dalam daging, itu jalan yang lebar, ujungnya adalah neraka. Tapi kalau kita dalam roh, itu jalan sempit. Kita rasanya mesti menuruti kehendak Allah, digiring oleh roh. Tapi di sanalah ujung-ujungnya kita mendapat hidup yang tenang, hidup yang damai. Bahkan bukan saja kita menerima ketenangan dan kedamaian, tapi kemudian kita menjadi garam dan terang dunia. Kita dipakai untuk menjadi terang bagi manusia yang lain. Kita dipakai untuk menjadi terang, untuk menjelaskan tentang Allah kita yang memberi kehidupan yang sesungguhnya. Memang pada mulanya pergumulan itu, bagi tubuh dan jiwa itu terasa rugi. Rugi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kenapa Tuhan mengutamakan supaya kita hidup dalam roh, bukan hidup dalam daging. Manusia itu mempunyai roh
jiwa dan tubuh. Roh yang bersarang di hati kita, jiwa yang bersarang dalam pikiran kita, dan tubuh yang berpusat dalam jasmani kita ini. Manusia memikirkan jiwa dan roh untuk hidup sementara di atas muka bumi. Tapi Allah memikirkan nomor satu roh, jiwa, baru tubuh, supaya kita menikmati hidup di atas muka bumi sampai kekal selama-lamanya. Jadi kita seringkali melanggar. Tetapi dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13, kita membaca, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Allah tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sifat Allah itu kekal. Dia mengasihi kita dengan setia. Dan Dia tidak bisa merubah dirinya. Kalau kita berubah-ubah, tetapi Allah tetap setia. Tujuannya adalah supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Sekarang kita lihat bagaimana sikap manusia terhadap pergumulan hidup. Manusia biasanya ingin yang enak, yang aman, tapi untuk daging. Karena itu kalau dia menghadapi pergumulan hidup, mereka merasa tidak enak buat dagingnya, buat jasmaninya. Itu sebabnya mereka memprotes Allah. Banyak sekali manusia lupa segala sesuatu bersumber dari Dia. Mengapa kita memprotes Allah? Seharusnya kita senantiasa bersyukur sebab kepintaran dari Dia, kesehatan dari Dia, harta kekayaan bersumber dari Dia. Kalau bukan dari Dia, tidak ada semuanya. Kita hidup oleh anugerah. Tapi banyak orang memprotes Allah. Misalnya Ayub itu, dalam Ayub pasal 1 ayat 1 kita lihat. Dia itu memang laki-laki seorang yang benar, saleh, dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Allah tahu perkara ini. Tetapi bukan orang saleh, bukan orang benar itu langsung tidak ada pergumulan, tidak ada masalah. Kadang-kadang Allah menggunakan itu demi lebih lagi mengasah hidup kita. Dalam hal ini Ayub itu, dalam hal Ayub, Allah bangga sekali. Iblis datang mencoba. Ya, kalau dia kaya, kalau dia sehat, pasti dia memuliakan Allah. Tapi Tuhan berkata, enggak. Dalam segala keadaan dia akan tetap setia. Lalu Allah memperkenankan Ayub diganggu oleh iblis. Tapi Allah batasi, jangan kamu mengganggu jiwanya. Kita lihat kemudian, saudara sekalian, sakit penyakit datang. Tapi sebelumnya harta bendanya habis. Lalu kemudian anak-anaknya mati. Baru kemudian sakit yang tidak berhenti. Yang membuat dagingnya habis. Melanda dalam kehidupan Ayub. Di sanalah Ayub memprotes Allah. Seperti yang tertulis dalam Kejadian Ayub 33 ayat 9. Di sana dia berkata, aku bersih. Aku tidak melakukan pelanggaran. Aku suci. Aku tidak ada kesalahan. Allah tahu perkara itu. Tapi Allah mau Ayub mengalami pergumulan demi membuat Ayub lebih teruji, lebih bersih, lebih berkilau seperti perak dan seperti emas. Tapi dalam hal ini Ayub memprotes. Inilah sikap manusia memprotes Allah. Dia lupa Allah itu berdaulat. Allah itu punya hak berbuat apapun ke atas manusia.
Tapi kalau kita itu sebenarnya tahu dari mana kita ini berasal. Dan kita ini hidup semuanya di dalam tangan dan pertolongan, bimbingan dan berkat Allah. Lalu kita berbalik kepada Tuhan seperti apa yang dikatakan Ayub di dalam pasal 33 ayat 26 dan ayat 28. Di sana dikatakannya Ayub berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dan bersorak-sorai, dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia, kepada Ayub. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur, dan hidupku akan melihat terang. Kalau Ayub berbalik, kalau manusia berbalik kepada Tuhan, maka Allah itu membebaskan kita dari segala penderitaan kita, bahkan dijauhkan dari kematian, dan hidup kita selanjutnya akan terus melihat terang Allah itu. Kita lihat lagi kisah yang lain dalam Perjanjian Baru, yaitu tentang kehidupan Paulus. Dulu dia bernama Saul. Dia terkenal sebagai penyengsara orang Kristen. Tetapi kemudian dalam perjalanan ke Damsyik untuk menyengsara orang Kristen di sana, dia dijamah oleh Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan. Di sana matanya menjadi buta, dia jatuh, dia buta. Tapi kemudian hatinya justru melek. Dia tahu siapa Yesus yang membuat dia jatuh. Akhirnya dia bertobat. Dia percaya Tuhan Yesus. Namanya dulu Saul. Sekarang dia menjadi seorang bernama Paulus. Dan dia menjadi seorang Rasul Yesus Kristus yang terkemuka. Kini hidupnya berubah. Dan dalam pengiringannya kepada Yesus, dia mengabarkan Injil secara luar biasa. Dia banyak menerima sengsara. Kalau dulu dia membuat orang lain sengsara, sekarang dia menderita sengsara bagi pekabaran Injil, bagi keselamatan banyak orang, bagi kemuliaan Allah. Sehingga satu ketika dia berkata, melalui sengsara, melalui pergumulan, dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dia menginginkan supaya mengenal Tuhan itu bukan seperti orang yang lemah, yang merengek, yang cuma minta pertolongan, minta berkat. Tapi dia mau mengenal kuasa kebangkitannya. Hidup sebagai orang beriman yang dalam kemenangan. Hidup sebagai pemenang kalau dia memiliki kuasa kebangkitannya. Dan untuk itu dia berkata, aku masuk dalam persekutuan, dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, untuk bisa mendapat kuasa tentang kehidupannya, kebangkitannya, kemenangannya. Kita harus bersedia masuk dalam persekutuan, dalam penderitaannya, bahkan sama seperti dia mati, demikian juga kita menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Justru kalau kita rela mengiring Yesus melalui penderitaan, pergumulan, hidup itu mengubah hidup kita sehingga kita bisa menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, maka kita juga menjadi serupa dalam kebangkitan dan kuasanya. Nah, sekarang coba kita merenung. Bandingkan kehidupan orang Kristen, khususnya Kristen di Indonesia. Lalu kemudian kita membandingkan dengan Kristen yang ada di Tiongkok. Di Indonesia hampir tidak ada siksaan, hampir tidak ada pergumulan, semuanya nyaman. Oleh karena itu orang di Indonesia ini seringkali menghendaki
supaya Yesus itu memberikan kenyamanan dalam hidup ini. Ini namanya teologi kemakmuran. Yesus mendatangkan kemakmuran bagi hidup. Makmur jasmani, miskin rohani. Itu sebabnya orang Kristen Indonesia mengeksploatir Yesus tanpa sadar. Kalau malam Tuhan Yesus dijadikan penjaga malam. Kalau siang menjadi penjaga pabrik kita, perusahaan kita supaya diberkati. Menuntut dan menuntut. Karena kita miskin dalam rohani. Sebaliknya kekristenan di Tiongkok, dalam kesulitan, dalam tantangan pemerintah komunis, mengalami siksaan, penderitaan. Tapi ingat, penderitaan itu mengubah hidup manusia. Sehingga hidupnya menjadi murni. Kekristenan Tiongkok dalam penderitaan terus mengabarkan Injil. Tidak bisa terang-terangan, dia bersembunyi. Kehidupan kekristenan yang disebut di bawah tanah. Gerilya. Itu luar biasa. Tapi menimbulkan pertobatan yang luar biasa di negeri Tiongkok. Disiksa, disengsara. Tapi kemudian kalau mereka menang, waduh, itu pertobatan bukan main. Sehingga kemajuan pekerjaan Tuhan di Tiongkok, orang Kristen pertobatan makin hari makin banyak. Dan saya percaya dan banyak orang mengatakan bahwa tidak lama lagi kekristenan di Tiongkok itu akan begitu banyak persentasinya. Jumlah mereka akan sangat banyak sehingga melebihi dari negeri manapun di dunia bagi orang-orang yang bertobat dan berbalik kepada Yesus Kristus. Bagi orang-orang demikian Allah menyediakan upah setelah pergumulan hidup. Mereka mengubah hidup menjadi bagus, menjadi suci. Menjadi tidak hanya mengharap berkat, tapi memberi berkat pada orang lain. Upah bagi orang tahan uji ini. Sesuai yang dijanjikan dalam Yakub pasal 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Bukan saja orang yang tahan uji itu akan maju mendapat berkat Tuhan selama hidup di dunia ini. Tetapi Tuhan menjanjikan, kalau mereka setia melewati semua pergumulan itu, maka mereka akan mendapat mahkota kehidupan. Akhir-akhir ini, sejak akhir 2019, dunia ini dilanda oleh COVID-19. Penyakit yang kecil, yang tidak kelihatan mata. Tapi hampir seluruh dunia tersungkur ketakutan. Menjerit, mengeluh, dan mengomel. Dunia dalam pergumulan. Mengapa Allah membiarkan? Itulah keluhan manusia. Padahal selama senang, manusialah yang pertama kali melupakan Allah. Manusialah yang menjadi begitu sombong. Tidak lagi memperdulikan Allah. Merasa semua bisa, semua mampu. Tidak lagi butuh kepada pertolongan Allah. Kalau boleh mereka jadi Allah, bahkan sekarang sudah ada percobaan. Orang kalau mati diawetkan, disimpan untuk besok dihidupkan kembali. Dia ingin jadi seperti Allah. Inilah dunia yang sombong. Untuk itu Allah mau adanya pergumulan supaya manusia itu sadar siapa dirinya. Ingat, tujuan setan adalah untuk membinasakan manusia. Tapi Allah membiarkan corona ini demi pemulihan umatnya. Supaya manusia yang sombong itu sadar siapa dirimu. Dulu mereka semua sombong, merasa hebat. Hari ini semua tersungkur.
Tapi orang yang tersungkur itu ada sebagian yang mengomel, yang marah, melawan Allah. Tapi sebagian lain datang kepada Tuhan. Allah membiarkan segala perkara itu supaya manusia itu dipulihkan. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Tawarik, pasal yang ke-7, ayat yang ke-14. Dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa-dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Luar biasa. Ini tujuan Allah, supaya manusia berbalik pada Allah, merendahkan diri, meninggalkan dosanya, meninggalkan kesombongannya, mengakui Allah. Maka Allah berjanji memulihkan hidupnya, memulihkan negerinya. Itu sebabnya dalam menghadapi COVID-19 ini, kita harus mempunyai kerelaan, membiarkan Allah bekerja di muka bumi ini. Bagi orang yang tidak percaya, yang mengomel, yang melawan Allah, beda dengan kita yang melihat bahwa Allah menggunakan semua perkara itu demi untuk mengubah hidup kita, demi kebaikan kita. Karena itu kita harus mempunyai kerelaan, kerelaan hati, membiarkan Allah bekerja di atas muka bumi. God, give me the serenity to accept the thing that I cannot change. Allah berikan aku kelapangan hati, kerelaan untuk menerima segala sesuatu yang aku tidak bisa ubah. And the wisdom to know the difference. Dan beri aku hikmat kebijaksanaan untuk mengerti perbedaan. Mana yang aku bisa ubah dan mana yang aku tidak bisa ubah. Kerelaan hati inilah yang dihargai oleh Allah. Tidak memprotes, tidak melawan Allah, tapi rela. Dan orang yang memiliki kerelaan hati itu akan bisa mengalami apa yang disebut new normal. New normal itu bukan datang sekali, tapi setiap yang baru, dia bisa menganggapnya sebagai yang normal. Sebab dia rela menyesuaikan diri dengan kenyataan yang ada terjadi. Justru dengan mengalami demikian akan terjadi kemajuan yang luar biasa dalam hidup kita. Hari-hari ini sudah sekalian kita lihat dengan adanya COVID-19 ini. Ada orang-orang yang sama sekali tidak peduli Allah, mengeluh, melawan Allah. Tapi bagi orang yang mempunyai kerelaan hati, membiarkan Allah bekerja, maka manusia mengalami kemajuan. Baru 8 bulan saja COVID ini melanda Indonesia, maka telah terjadi perubahan yang luar biasa. Dulu manusia dari kota kecil, urbanisasi menuju kota besar, mencari pekerjaan, hidup dalam gubuk-gubuk kesengsaraan asal dapat duit. Dulu laki-laki meninggalkan istri dan anak-anaknya untuk mencari uang banting tulang peres keringat. Bahkan saya lihat perempuan-perempuan juga meninggalkan anak-anaknya, turut bekerja. Apa sih sebenarnya yang dikerja? Mereka anggap itu sudah normal, begitu. Wah, itu kan wajar, itu normal. Padahal itu yang tidak normal, Allah tidak kehendaki. Sekarang dengan COVID-19, maka semua manusia mulai berpikir. Baru 8 bulan perubahan besar terjadi. Kalau 2 tahun COVID-19 ini berlangsung terus, saya lihat kantor-kantor di Jakarta akan tutup. Orang tidak lagi membutuhkan kantor-kantor yang besar. Sebab semua orang kembali ke kampung, kembali ke rumahnya, kembali ke dalam keluarganya. Tuhan mau itu yang normal.
sebab suami harus bersama istri membimbing anaknya. Hidup damai sejahtera, kembali ke rumah, bekerja di rumah. Luar biasa. Tidak lagi perlu transportasi. Tidak lagi perlu pesawat terbang. Sebab mereka semua dari rumah. Yang mereka perlu adalah jaringan internet. Yang mereka perlu adalah wifi. Gadget, alat-alat komunikasi. Sehingga mereka sekarang mengalami kemajuan yang luar biasa. Saya lihat perkabaran Injil juga. Dulu kita harus pergi jauh. Pergi ke negeri yang jauh membutuhkan visa, membutuhkan paspor, visa, membutuhkan biaya yang banyak. Sekarang dengan mudahnya kita khotbah di Amerika, kita berceramah di Australia, kita khotbah di Hong Kong, kita kasih seminar di Singapura dan sebagainya. Semuanya melalui internet, semuanya melalui gadget. Wifi menjadi paling penting sekarang. Sebab dengan adanya wifi, maka kita bisa berkomunikasi. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Bukankah Tuhan mengadakan sesuai dengan Roma 8, ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ingat, kebaikan bukan untuk semua orang, tapi kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tanya kepada dirimu, adakah kau mengasihi dunia ini? Atau kau mengasihi Tuhan lebih dari dunia ini? Kalau kau demikian, maka pergumulan yang kau hadapi itu akan mengubah hidupmu menjadi jauh lebih murni, lebih baik, lebih positif, lebih memuliakan Allah. Tuhan memberkati. Amin.